Sila pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan bahwa keberagaman keyakinan adalah ruang untuk saling menghormati, bahwa iman tidak memaksa, tetapi memberi cahaya pada perilaku, menuntun kita agar hidup dengan tulus, tidak menistakan perbedaan, serta menjadikan spiritualitas sebagai pedoman dalam berkata dan bersikap, sehingga agama benar-benar menjadi sumber kedamaian, bukan alasan untuk saling menjauh. Saya menjalankan ibadah dengan tenang, tentu saja itu karena kami saling menghargai walaupun berbeda agama. Karena itulah toleransi sangatlah penting di kehidupan kita sehari-hari. Sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajak kita memandang manusia apa adanya, menyadari bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati, martabat yang harus dijaga, simpati yang harus diberikan, dan keadilan yang harus ditegakkan. Sehingga kita bukan hanya menyadari nilai kemanusiaan itu, tetapi juga mengamalkan. Saya melihat orang lain bukan sebagai orang asing, melainkan seperti keluarga atau kerabat saya sendiri. Saya menolong orang tanpa memandang dia itu siapa dan berasal dari mana. Sila ketiga, bukan hanya seruan untuk tidak terpecah, tetapi dorongan untuk memandang perbedaan, menjadikan keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang sebagai kekayaan yang saling memperkuat. Abdi teh orang Sunda, babaturan abdi orang Sumatera. Dina kampus, abdi tetap silaturahmi tanpa mempedulikan perbedaan anu aya. Sila keempat, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya tentang suara terbanyak, tetapi tentang kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, tentang mendengar satu sama lain, bermusyawarah secara dewasa, dan menghargai pendapat orang lain. Menurut saya, setiap orang, setiap kali berdiskusi, berhak untuk mendapatkan suaranya. Setiap orang berhak berargumen, dan setiap orang juga berhak untuk didengar. Jadi, setiap kali seseorang sedang berbicara, kita harus mendengarkan orang tersebut sampai dia selesai berbicara tanpa memotong satu kata pun dari orang tersebut. Sila kelima, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingatkan bahwa keadilan bukan hanya hadir dalam hukum, tetapi dalam kesempatan yang setara, dalam pemerataan yang nyata, dan kebiasaan bersikap adil pada siapapun, sehingga kita membangun masyarakat yang tidak hanya menuntut hak, namun mampu menghargai kewajiban, bekerja keras, dan memberi ruang yang sama bagi setiap orang untuk tumbuh. Menurut saya, keadilan bukan hanya di mata hukum, tapi keadilan dalam kesempatan, dalam pemerataan, dan dalam bertindak adil terhadap sesama. Pancasila berdiri di dada bangsa sebagai lentera yang tak pernah padam, menuntun saat hati bingung, hadir di sekolah ketika kita belajar bekerja sama, hadir di rumah saat kita berbagi perhatian, hadir dalam masyarakat ketika kita menjaga ketertiban, dan nilai-nilainya tumbuh dalam sikap sederhana, seperti jujur meski tidak ada yang melihat, menghargai orang yang berbeda, berbagi meski sedikit, serta memilih bersikap adil dalam keseharian. Karena Pancasila tidak hanya dibaca, tetapi dihidupkan dalam tindakannya setiap hari.